Oh, oke, udah mulai ya. Oke. Ini makan Indomie dulu, pagi hujan, makan Indomie. Wah, mantap ya. Sip, thank you ya. Oke, ini lagi di kantor ya, suasananya lagi gerimis. Teman-teman bisa mulai searching-searching di sini ya. Di sini ada WiFi, free WiFi. Silahkan mampir di sini ya. Oke, kita lanjutkan nomor terakhir. Oke, nomor 10 ya. Ya, teman-teman bisa baca lah ya. Jadi intinya ada dua mobil ya yang bergerak ke arah eh, apa ya? Ke arah sumbu X negatif dan sumbu Y negatif itu kata kuncinya di sini ya. Kemudian apalagi ya? Pi P apa? Ada pi mobil apa? Pi mobil sama pi P, pi polisi mungkin ya. Pi M sama pi P ya. Oke, dengan jaraknya ada ya. Jarak P-nya ada, jarak M-nya ada. Oke. Jadi kalau saya tuliskan ini tentang gerak relatif ya. Pertanyaannya kan dengan notasi vektor satuan, tentukan kecepatan pengendara M terhadap polisi. Ini kan kecepatan relatif ya. Di dalam kinematika kan bab terakhir itu berkaitan dengan kecepatan relatif, teman-teman ya. Kecepatan relatif itu kalau kita tulis seperti ini. Kecepatan relatif ya. Itu misalkan VAB. Nah, teman-teman harus ingat ya. VAB itu artinya apa? Kecepatan A menurut B. Jadi yang objeknya itu A ya, pengamat atau pelakunya itu B-nya yang belakang gitulah. Jadi nanti kita tulis formulanya seperti ini. VAO gitu ya, tambah VOB. Nah, ini formulasi yang teman-teman harus diingat ya. Kalau nanti di ujian atau di apa? Di kuis gitu ya. Itu sebentar, tungguin, Akang sebentar. Tungguin. Bentar ya. Oke. Maaf, maaf. Ada intermezzo dulu ya. Oke. Nah, VAO ini apa? VAO kecepatan A menurut O. Nah, O itu siapa? Jadi misalkan nanti ada ini misal ya. Ini ada mau A ya. Di sini VA ya. Ini ada VB ya. Nah, ini B. Nah, jadi ada dua mobil, pengamatnya juga ada dua ya. VA dan VB ya. Nah, nanti ini ada orang di sini. Pengamat yang diam di tanah gitu O. Nah, jadi kalau PAO itu artinya kecepatan mobil A menurut O gitu. Terus kalau POB itu kecepatan O menurut B gitu ya. Nah, itu ada ininya. Jadi VBO itu sebenarnya minus VOB. Makanya itu dulu, Kak. Minum dulu nih, saya udah ada. Jadi minum dulu nyantai dulu. Biar bisa lemes. Nanti lo harus siapin ini. Makan 20 makan 10 menit gak apa-apa. Apa-apa itu minta ke itu. Boleh nggak? Bukan izin dulu. Ini bisa di sini. Maaf, ini lagi di kantor ya. Oh ya, Oke, ya intermezzo ya. Ini lagi di kantor. Suasana Sabtu Minggu di Bimbel Meser rame ya. Jadi teman-teman yang lain sudah pada join ya. Kalau teman-teman misalkan ingin bergabung, boleh nggak apa-apa. Kalaupun tidak apa-apa, ya nggak apa-apa. Haknya teman-teman. Kita tidak memaksa, santuy saja. Yang pasti channel ini silahkan sharing, viralkan ya. Kalau bisa subscribe sebanyak-banyaknya ya. Gitu ya. Terus teman-teman nanti ini info yang sangat penting ya bagi teman-teman subscriber saya. Kita ya di musim UTS kita akan live streaming ya. Matematika, fisika, kimia ya. Untuk fisika nih nanti saya yang ini yang ada apa? Menjawab pertanyaan teman-teman apapun, misalkan konsep ya. Kalau soal kalau sekiranya tidak panjang saya bisa jawab. Tapi kalau soalnya panjang banget mungkin nanti dijawab di video terpisah gitu ya. Atau nanti di WA mungkin. Kalau panjang banget ya, kecuali masih bisa dikira-kira ataupun nanti bisa saya jawab tetapi tidak sampai hasil akhir gitu aja lah. Saya kasih apa inti-intinya aja ya. Nah, begitupun nanti kalkulus nanti akan saya sediakan teman tutor kalkulus dari Mese itu akan apa ya live streaming juga menunggu teman-teman yang bertanya. Yang kimia dasar juga nanti ada ya pas musim ujian Mafiki ya. Nanti tanggalnya dikasih tahu di itu ya, di info atau nanti ada postingan ya di YouTube-nya ya. Oke. Oh di IG, Instagram, Mes Consulting. Oke. Yang ya itu intinya ini. Nah, pertanyaannya adalah
kecepatan apa mobil terhadap polisi. Nah, berarti kita jawab nomor 10 A ya. Nah, berarti kan kecepatan PM mobil terhadap polisi. Nah, berarti kita tulis V mobil menurut siapa dulu di sini? Yang mengetahui kecepatan mobil mana ini? Kelajuan mobil ini 60 kilometer ini siapa yang lihatnya? Itu siapa? Berarti orang yang ada di jalan. Ya asumsikannya tanah lah ya, tanah ya. Berarti mobil terhadap tanah ya ditambah kecepatan si tanah terhadap polisi gitu. Terhadap mobil polisi maksudnya ya. Nah, teman-teman lihat mobil terhadap tanah itu berapa? Mana? 60 kan? Berarti karena arahnya dia apa ini? Ke minus ya, minus J ya, ke bawah ya. Berarti minus 60 kilometer per hour J topi. Nah, seperti ini ditambah. Nah, ini PTP itu sama dengan minus. PTP itu sama dengan minus PPT. Nah, jadi kita kan punya datanya kecepatan polisi terhadap tanah itu sebesar berapa? Minus ya, minus 80. Minus 80 kilometer per hour ya. PPT, kecepatan polisi terhadap tanah. Minus kan, ke arah kiri kan. Ya, ini I topik kan. Minus kan, ke kiri kan. Nah, tapi kalau dikali minus lagi berarti jadi positif. Nah, min jadi positif kan, jadi 80 kilometer per hour I topi. Nah, atau saya balik jadi 80 kilometer per hour I topi minus 60 kilometer per hour J topik. Nah, inilah kecepatan. Eh, deh nanti kalau ada pertanyaan mah di WA aja nggak apa. Ini juga suka nanya. Nggak apa-apa. Banyak nanya malah. Iya nggak apa-apa. Maksudnya nanya itu tutorial fisika. Ya. Jadi kecepatan mobil terhadap polisi itu adalah seperti ini teman-temannya. Nah ini dia ya, ini dia ya. Oke, 80 km I topi minus 80 km per hour jam. Oke, itu jawaban nomor A ya. Oke, jawaban nomor B bagaimana? Nah, apa ini B? Pada saat yang ditunjukkan gambar, berapakah sudut antara kecepatan yang diperoleh dengan vektor posisi? Nah, ini kan kita vektor kecepatannya udah punya, vektor kecepatan relatif. Nah, sekarang posisi relatifnya. Nah, posisi relatifnya gimana teman-teman? Posisi relatifnya berarti R apa? R mobil apa? Nah, posisi relatif siapa? Vektor posisi mobil posisi diukur dari M. Oh, berarti RPM gitu ya. RPM. Jadi eh, apa posisi polisi diukur dari M. Nah, berarti gimana rumusnya? RPT nah ditambah RTM. Nah, begini teman-teman. Nah, RPT-nya berapa? R polisi. Polisi kan ini, R polisi ini kan. Posisinya berapa? Ya, D kan, DP kan. DP berapa? DP mana? DP. Nah, ini 800. Oke. Berarti 800 nih, teman-teman. 800 eh, meter i meter i topi ya ditambah. Nah, RTM. Nah, ini kan RM ya posisi M terhadap tanah ini nih DM ya. Itu nilainya berapa? DM itu mana? 600 teman-teman 600 ya. 600. Tetapi kita punyanya RTM. Jadi di sini saya tulis posisi M terhadap tanah itu 600 J topi meter. Nah, berarti kan ini TM kebalikannya. Berarti minus dong. Berarti minus 600 meter J topi ya. J topi. Nah, berarti gimana penulisannya 800 I min 600 J topi meter. Coba teman-teman perhatikan. Kecepatannya kan 80. Ini I lagi. Ini 800. Ini minus 60. Ini minus 600. Kalau teman-teman bagi rasionya ini hampir mirip ya sudutnya ya 8 sama 6. Ini 8 sama 6. Jadi gimana? Jadi intinya karena komponen rasionya sama ya. Karena rasio ya R sama sama dengan V MP ini MP. Nah, ini kan berarti satu arah, teman-teman. Satu arah. Kalau satu arah itu berarti gimana sudutnya? Ini vektor posisi arahnya ke sini misal. Oh, miring dong, miring dong. Ini miringnya ke bawah ya, miring ke bawah. Maaf, maaf. Salah, salah ya, maaf.
Nah, jadi kalau yang posisi kan miring ke bawah ke kanan mana nih? Ke kanan dan ke bawah. Kanan kalau gini. Nah, ini R posisinya. Nah, yang satu lagi V ke bawah juga. No, berarti kalau searah ini sudutnya berapa? Sudutnya 0, teman-teman. Sudutnya adalah 0. 0. Jawabannya nih ya. Jadi tidak ada sudutnya. Oke, itu nomor B ya. Nomor C terakhir. Nomor C, berubah apa ini? Jika kedua kendaraan mempertahankan kecepatan masing-masing, apakah jawaban soal A dan B berubah seiring dengan semakin dekatnya kedua mobil ke persimpangan? Tidak berubah ya, karena eh, apa posisi dan ininya mereka tidak berubah ya, kecepatan dan rasionya itu tidak berubah. Jadi tidak berubah, karena rasionya tetap ya, tidak berubah karena rasionya tetap. Ya sudah selesai teman-teman. Selesai untuk tutorial 1 fisika dasar 1A. Yang belum selesai berarti kalkulus ya. Nanti Kak Dayat akan menjelaskan eh, sisanya ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Teman-teman tetap semangat belajar fisika dasarnya. Jangan lupa subscribe channel ini, sharing sebanyak-banyaknya ke semua platform, ke semua orang, ke semua grup WA, ke semua grup lain, ke semua grup Telegram, siapapun itu, sharing sebanyak-banyaknya agar channel ini senantiasa maju dan berkembang, dan saya sangat bersemangat untuk mengupload terus video yang membantu teman-teman apa PR tutorial atau apa gitu ya, apapun itu. Nantikan live streaming nanti di musim ujian. Teman-teman akan sukses bersama kita di berfiska.com. Oke, okay? Thank you ya. Sampai jumpa. See you di tutorial 2 Fisika Dasar 1 ITB. Jangan kemana-mana dan harus di subscribe.